Diceritakan yang saya baca dalam kitab Tangkihul Qaul itu ya, ada seorang wanita Bani Israel. Wanita ini baghiyah. Baghiyah itu arti kitanya ya, kasarnya itu pelacur gitu ya. Suatu saat lewatlah laki-laki abid. Abid ini orang yang ahli ibadah, ya, pengaruh daripada seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian dia takut kepada Allah, dia merasa dilihat Allah. Rupanya bukan kepada diri laki-laki ini saja, wanita pelacur ini pun digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia merasa laki-laki ini dengan sekali dosanya merasa takut kepada Allah semacam itu. Dengan sekali dosanya merasa malu kepada Allah semacam itu. Bagaimana saya bertahun-tahun, sanawat, saya bertahun-tahun melakukan dosa, saya belum pernah merasa takut kepada Allah, merasa malu kepada Allah. Seharusnya saya yang lebih malu, seharusnya saya yang lebih takut kepada Allah. Akhirnya betul, fatabat ilallahi ta'ala, taubat ini wanita ini, taubat. Ini pengaruh daripada ibadah seseorang saja. Hadirin rahimakumullah. Ya, taubat wanita ini. Akhirnya mengganti pakaian lamanya dengan pakaian taubatnya. Tertutup tubuhnya. Dia semangat sekali dalam ibadah kepada Allah. Dia sering menangis kepada Allah. Kemudian berikutnya sekian lama digerakkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di pikiran wanita ini. Teringat terhadap laki-laki menjadi penyebab dia taubat. Ingin mencari laki-laki ini. Berharap la'allahu tazawwajani yuzawwijuni. Barangkali dia mau menikahi saya. Rupanya ingin nikah dengan laki-laki saleh ini, dengan laki-laki abid ini. Apa harapannya wanita ini? Kalau saya menikah dengan laki abid ini, dia bisa membimbing saya ibadah, bisa membimbing saya dengan agama-agama saya. Akhirnya berangkatlah dengan para wakilnya wanita ini membawa harta yang banyak. Sebelum perempuan ini sampai kepada laki-laki, sudah ada duluan orang kampung itu datang kepada si abid ini. Rupanya terkenal dia di kampung itu dan orang baik. Udah dikasih tahu ada seorang wanita cantik mencari kau wahai abid. Ya, silakan kau jumpai dia. Orang tersebut menutup wajahnya. Tapi ketika si abid ini menjumpainya, rupanya tidak langsung kenal karena menutup wajahnya. Dibuka cadarnya oleh wanita ini seketika di hadapan abid itu. Akhirnya abid ini kenal. Wanita sambil mengatakan, aku orang yang pernah dulu sekamar berdua dengan kau dan engkau pergi dari sisiku. Seketika itu abid ini terkejut luar biasa melihat wajah wanita. Teringat dulu yang menyebabkan dia bergetar keras kencang itu. Langsung dia menjerit dengan suara yang keras. Fayasihu sayhatan. Dia menjerit dengan suara yang keras. Fakharaja ruhuhu. Pada saat itulah keluar ruhnya. Meninggal laki-laki saleh ini. Sebenarnya saya datang jauh ke tempat ini karena laki-laki ini. Ternyata dia sudah meninggal. Apa yang dilakukan oleh wanita? Tanya kepada orang kampung, apakah laki-laki si abid ini punya saudara laki-laki? Orang kampung itu bercerita, iya, dia mempunyai saudara laki-laki saleh. Tapi laki-laki saleh ini miskin. Dia miskin, dia fakir, tapi dia saleh. Wanita ini berpikir, tidak mengapa, barangkali dia mau menikahi saya. Ya, barangkali dia mau menikahi saya. Li amwalun katsir, saya mempunyai harta cukup untuk hidup, kata wanita itu. Akhirnya betul, ditanya laki-laki saleh, saudara si abid ini mau menikahi wanita ini. Maka saudara sekalian, dengan pernikahan hamba saleh dengan wanita bekas pelacur, ya kan? Kan bekas pelacur itu, tapi sudah tobat kepada Allah. Nah ini catatannya di sini, Pak. Dosanya besar, tapi sudah tobat kepada Allah. Diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bisa menikah dengan laki-laki saleh. Kemudian apa? Allah memberikan keturunan 7 orang, kulluhum anbiya, semua jadi nabi. Allah, bayangkan,
Ini Bani Israel. Semua jadi nabi, 7 orang anaknya. Sepintas katanya, kayaknya kita bertanya, masa nabi dari apa keturunan wanita pelacur gitu, kayak nggak mungkin gitu ya. Sepintas Pak. Tidak. Ini maknanya adalah dosa seperti apapun. Pertama tentu hikmahnya banyak dari kisah ini Pak. Iya, dosa seperti apapun, kalau memang dia taubat, melepas semua dosa-dosa sebelumnya, mendekat kepada Allah, tetap masih dihargai oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, sama dengan yang tidak pernah berdosa, masih dikasih hadiah pula. Bukan cuma akhiratnya, tapi dunianya. Bayangkan 7 anak yang menjadi nabi. Seperti apa itu birrul walidainnya?